Amil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wazkur idh qala Musa huwa ibnu Imran li fatahu Yusa ibnu Nun kana yatba'uhu wa yukhdimuhu wa ya'khuzu minhul ilma la abrahu la azalu asiru hatta ablugha majma'al bahraini multaqa bahrir rumi wa bahri paris mimma yalil masyriqa ail makana jami'a lidzalika. Artinya wazkur dan ingatlah wahai Nabi Muhammad. Ya, jadi ini muhatabnya kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin menceritakan ya terkait tentang Nabi Musa itu bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi ini lagi mau cerita terkait tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir nih. Ya, ini semuanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, cerita ini supaya Nabi Muhammad tahu gitu. Makanya tuh Bapak Saudara, Al-Qur'an itu isinya diantaranya ada kisah-kisah terkait tentang cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh diceritakan dalam Al-Quran, nabi yang lain termasuk Nabi Musa. Ketika dia bertemu dengan Nabi Khidir, ya itu pun diceritakan dengan ya begitu gamblangnya oleh Allah. Ya sehingga Nabi Muhammad tahu cerita-cerita tersebut. Nah sehingga kita pun ya umatnya jadi tahu. Ya makanya dengan kita baca Al-Quran kita jadi tahu apa sejarah. Tuh. Jadi isi Al-Quran diantaranya adalah apa? Cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga kita tahu sejarah bagaimana kehidupan para nabi, ya para rasul zaman terdahulu. Di samping banyak lagi yang lain-lain. Ya. Ini kan kita surah Al-Kahfi itu banyak cerita tentang suratul Kahfi, 7 pemuda. Ya udah kita bahas. Nah sekarang lagi diceritakan bagaimana ya cerita Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah ini awalnya. Nanti ceritanya banyak Bapak Saudara. Ya ini baru awal-awal. Ya sehingga Allah bilang ya wa idh qala, asalnya ditafsirkan wazkur idh qala Musa. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, tatkala Nabi Musa, ya Nabi Musa itu siapa? Huwa ibnu Imran, anak daripada Imran. Ya, jadi Musa bin Imran. Jadi ayahnya Imran. Ya, jadi ya di sini disebutkan tuh nama ayahnya itu Musa bin Imran. Ya, ini terkait ya tentang ceritanya Nabi Musa. Ya itu Nabi Musa itu emang masih keturunan nanti Nabi Allah Yakub. Ya itu ceritanya karena dia termasuk ya umatnya Bani Israel. Ya jadi Ibnu Imran itu utusan, ya diutus untuk Bani Israel. Bahkan mayoritas ya umat Nabi Musa itu Bani Israel dan termasuk besar dibandingkan dengan ya nabi-nabi yang lain. Itu umat Nabi Musa itu termasuk umatnya termasuk besar. Ya. Tapi nanti kalah dengan besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Nah setelah menikah biar pada punya anak. Ya sebab Nabi akan bangga kalau umatnya nanti di akhirat banyak. Dan ternyata di akhirat nanti yang paling banyak umatnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa kalah umatnya. Walaupun Nabi Musa itu termasuk umatnya besar juga. Ya, jadi Imran itu ya salah satu keturunan dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya, jadi masih keturunan para nabi itu. Ya, nanti dari Nabi Allah Yakub terus ke Nabi Allah Ishak. Dari Nabi Allah Ishak turunannya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan
bapaknya para rasul. Ya, bapaknya para rasul. Itu Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad pun nanti kalau mau ditarik-tarik keturunannya sampai juga kepada Nabiullah Ismail. Ya, Nabi Ismail ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Musa, Nabi Yakub, ya, Nabi Syuaib, nah itu diambil dari Nabi Allah Ishak. Dari Ishak ke Nabi Ibrahim. Nah kalau Nabi Muhammad itu nanti diambilnya dari Nabi Ismail. Ya, dari Nabi Ismail baru Nabi Ibrahim. Jadi satu juga keturunannya. Seperti itu. Ya, nah ini jadi nanti ya beliau akan bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ya, ada yang bilang Nabi Khidir, ada yang bilang wali, tapi mu'tamad itu dia nabi, Nabi Allah Khidir. Ternyata informasinya tuh Bapak Saudara, para ulama, para ya ahli-ahli yang bisa dipercaya sampai saat ini Nabi Allah Khidir masih hidup. Ya, begitu. Nabi Khidir masih hidup. Ulama-ulama Indonesia itu banyak yang ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Seperti banyak cerita tentang bagaimana ya Nabi Khidir datang ke Syekh Khalil Bangkalan. Ya, itu banyak ceritanya. Jadi Syekh Khalil Bangkalan kadang-kadang sering didatengin ya sama Nabi Khidir. Yang lain gak ada yang tahu, santri-santrinya gak ada yang tahu. Ya, karena memang bentuknya macam-macam tuh nanti. Ya, ada yang seperti pengemis, berbaju nggak bagus, datang ke Nabi ya ke siapa? Ya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil tahu. Ya, seperti itu. Makanya Syekh Khalil itu belajarnya diantaranya sama ya Nabi Khidir. Kemudian santri-santrinya tuh yang banyak alim-alim yang sampai sekarang banyak punya pondok-pondok di Jawa, rata-rata itu semuanya murid-muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Ya, ada di antara mereka yang memang ngajinya sama Nabiullah Khidir alaihissalam. Masya Allah. Ya, begitu. Ya, jadi Nabiullah Khidir itu sampai sekarang masih ada. Nah, Nabi Musa itu pernah belajar juga, ngaji juga sama Nabiullah Khidir. Karena Nabi Musa pernah bilang, saya adalah orang yang paling alim, yang paling ya banyak ilmunya. Allah tegur, oh ada lagi yang lebih alim daripada kamu. Nanti kamu harus ketemu. Ya banyak yang akan kamu dapatkan ilmu-ilmu yang belum kamu tahu. Tuh, makanya di atas langit ada langit. Tuh, kita nih jangan ngaku pinter banget. Ya udah pinter banget, tetap di atasnya ada lagi yang lebih pinter. Udah pinter banget, ada lagi yang lebih pinter. Nah seperti itu. Sehingga Nabiullah Musa aja ditegur sama Allah. Nanti ada ya saya pertemukan ya dengan ya hamba saya yang bernama Nabiullah Khidir alaihis salam. Itu Khidir itu lakob. Ya. Jadi Nabiullah Khidir itu adalah lakob. Namanya Balya bin Malkan. Atau yang bilang Balya bin Mulkan ya. Jadi namanya ya Balya. Ya, begitu Balya bin Malkan. Tapi orang kenalnya dengan ya Khidir. Ya, Khidir itu artinya hijau. Jadi setiap daerah tempat apakah ya di mana saja kalau dikunjungi sama Nabi Khidir pasti tempat itu akan subur. Ya begitu. Orang kalau didatengin sama Nabi Khidir apa juga dipaham dah. Ya, ilmu semuanya ya, dikasih. Ya itu begitu. Makanya kalau ulama-ulama ya udah didatengin Nabi Khidir udah pintar banget udah. Ya itu ilmu dari Nabi Khidir alaihis salam. Yang memberikan ya Allah. Ya, melalui hambanya yang namanya Nabiullah Khidir alaihis salam. Nah, ini jadi Musa bin Imran. Ya, jadi masih keturunan Nabiullah Yakub alaihis salam. Dan nanti keturunannya kepada Nabiullah Ibrahim setelah Nabiullah Ishak alaihis salam. Lipatahu berkata Nabi Musa bin Imran kepada siapa? Kepada muridnya. Ya, Patah ini anak muda yang selalu setia ngikutin Nabi Musa, muridnya. Siapa namanya? Yusha bin Nun. Ya, jadi Nabi Musa
ketika pergi tempat yang jauh, musafir ke kawasan yaitu lautan, ya itu ditemenin sama muridnya yang bernama Yusha bin Nun namanya. Kana yutbi'uhu wa yuhdimuhu. Ni Yusha bin Nun, ya murid daripada ya Nabi Musa, selalu ngikutin Nabi Musa kemana aja diikutin. Ya. Kemudian dia selalu berkhidmah. Artinya berkhidmah, melayani Nabi Musa. Ya, itu Nabi Musa dilayani dengan setia oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ya, itu seperti itu. Jadi rata-rata ulama-ulama juga begitu, Pak, Saudara. Kadang-kadang ada yang so ngikutin, ya. Sampai-sampai itu di Keramat Luar Batang. Ya, Habib Hussein dia punya murid namanya siapa? Abdul Qadir. Ya, itu termasuk muridnya. Dimakamkan dekat ya apa? Yaitu Keramat ya Habib Hussein Luar Batang. Ya. Beliau bilang, kalau ziarah ke saya lupa baca Fatihah buat murid saya nggak kabul, ya, saya kagak terima. Nah begitu. Makanya Bapak kalau ziarah ke Luar Batang jangan lupa baca Fatihah tuh buat muridnya juga. Jadi muridnya ada di sebelahnya tuh. Kan ada makam cuma 2 di situ. Ya, gitu. Jadi yang sebelah tuh makam muridnya. Begitu setianya muridnya kepada ya Habib ya Hussein Luar Batang. Itu sampai-sampai begitu. Sehingga kita jangan lupa baca Fatihah kalau kita ziarah. Ya, jadi jangan amat makom Luar Batang saja, tapi muridnya juga jangan dilupakan. Begitu dekat ikatannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi rata-rata begitu. Banyak ya ulama-ulama ada pendampingnya. Ngikutin setia selalu. Nah, insya Allah ya berkah dia. Rata-rata pada berkah-berkah tuh. Ya, saya dulu di pondok ada teman saya. Ya, beliau itu ngajinya jarang. Cuma berkhidmah sama kiai. Ya, khidmahnya begitu hebat. Pulang ya alokasi keberkahan. Di Tegal dia punya pondok besar sekarang. Ya. Jadi di Tegal itu termasuk pondoknya besar, padahal dulu ngajinya jarang banget sama kiai. Ya, karena dia sering di dapur, selalu ya ngelayanin tamu-tamu, ya berkhidmah. Pas banget pulang mondok, ya itu tahu-tahu berkah aja. Pinter, ya dia punya pondok pesantren besar. Ya Allah, itulah yang namanya keberkahan. Makanya kalau kita cerita tentang banyak ulama-ulama besar yang waktu ama ngaji dengan Syekh Khalil Bangkalan kadang-kadang gak pernah ngaji. Lagi mau ngaji disuruh pergi, suruh nyari kayu, suruh ngapain aja. Tapi orang-orang yang ngaji dia sengaja disuruh pergi lagi, suruh nyari apa aja. Ya, di pondok bertahun-tahun kagak pernah ngaji. Terus kata Kiai Khalil Bangkalan, "Dah sekarang pulang aja kamu." Begitu. Pas mau pulang jadi kiai besar. Tuh Kiai Khalil Bangkalan. Ya, ulam-ulamnya banyak macam-macam. Ya, punya keistimewaan. Masya Allah. Ya, termasuk Lirboyo kan Syekh ya Manap atau yang dikenal dengan ya Mbah Abdul Karim itu sama. Salah satu murid daripada Syekh Khalil Bangkalan. Ya, begitu. Beliau disuruh pulang, udah pulang aja. Ya, nanti kamu akan banyak punya santri. Ternyata benar Lirboyo sekarang ribuan Pak santrinya. Ya Allah, itu kalau kita lihat santri-santri yang ada di Lirboyo, ya jauh sekali. Tahun 80-an dulu sama sekarang, ya Allah udah beda banget. Ya, itu awalnya Mbah Manap santrinya 2 orang, 3 orang, lama. Ya, itu ya keberkahan daripada Syekh Khalil Bangkalan. Seperti itu. Ya, ini kita kembali lagi. Ya, jadi Yusha bin Nun itu termasuk ya pelayan, bisa juga dikatakan murid daripada Nabiullah Musa bin Imran. Ya. Karena yutbi'uhu, dia selalu ngikutin aja tuh.
Ya, jadi Nabi Musa kemana aja diikutin udah. Wa yuhdimuhu, dan dia selalu berkhidmah melayani tuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa ya'khudzu minhul ilma, bahkan dia ngambil ilmu dari Nabi Allah Musa, belajar. Ya, di samping dia ikut, dia ngelayanin, dia ngaji juga, ngaji ya dengan ya Nabi Allah Musa alaihissalam. La abrahu, artinya la abrahu, la azalu asiru. Tuh, jadi saya senantiasa selalu terus berjalan. Artinya dia sedang mengembara. Ya, jadi Nabi Musa itu mengembara. Hatta ablugha majma'al bahraini, sehingga dalam pengembaraannya itu Bapak Saudara, sampailah saya di satu tempat pertemuan antara dua lautan. Ya, jadi dia sampai ya pada tempat pertemuan dua lautan, multaqa bahrir Rumi wa bahri Paris. Pertemuan antara laut yang ada di Romawi dan laut yang ada di Persia. Ya, itu Bahrain namanya. Ya, Bahrain itu kan isim tasniyah. Bahrun satu. Bahraini berapa? 2. Kitabun 1. Kitabah ini 2 kitab. Bahrun 1 lautan. Bahraini 2 lautan. Jadi pertemuan antara laut yang ada di kawasan Romawi dan laut yang ada di kawasan Paris. Paris itu artinya Persia. Karena memang dulu negara yang kuat, yang besar, yaitu 2, Romawi sama Persia. Ya, itu yang akhirnya tuh Romawi bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Makanya ada ya surah Rum. Itu Rum itu Romawi. Ghulibatir Rum. Ya, Romawi dikalahkan. Tuh, sama siapa? Sama umat Islam. Dulu umat Islam pernah jaya, Pak. Ya, umat Islam waktu jaya semua dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Ya, tapi sayang kejayaannya sekarang habis. Ya. Begitu. Kalau seandainya umat Islam bisa jaya lagi, mungkin nanti dari Indonesia. Pelopornya dari Indonesia. Sebab memang mayoritas ya umat Islam adanya di mana? Di Indonesia. Makanya Indonesia ini ditunggu-tunggu sama negara-negara Islam. Kalau umat Islam di Indonesia, negara Indonesia maju kuat, ya berarti umat Islam akan kuat. Nah, begitu. Karena memang mayoritas Mekah, Madinah, Arab Saudi, ya itu penduduk Islamnya nggak banyak, Pak. Ya, kalau dibandingkan dengan Indonesia. Makanya kalau jamaah haji Indonesia udah pada pulang, sepi nggak? Sepi. Iya, Ka'bah udah mulai sepi sekarang. Emang apa? Jamaah haji Indonesia udah mulai pada pulang, dan hari ini sudah habis di Mekah. Sebagian udah pulang, sebagian lagi ya ke Madinah. Ya, jadi udah mulai sepi. Nah, umrah makanya udah mulai lagi nih, dikit lagi. Ya, ini udah mulai nih. Ya, umrah udah mulai lagi. Sebab kalau nggak ada umrah lagi, udah sepi lagi. Iya, nah begitu. Pokoknya kalau umat Islam Indonesia di Mekah, Madinah udah terkenal banget. Makanya pedagang-pedagang yang ada di Mekah, di Madinah, bahasa Indonesianya paham-paham banget. Ya, begitu. Kalau ada uang rupiah dibilang apa? Jokowi. Itu. Ya. Bahasanya bahasa kita dipaham. Yang mau belanja apa-apa, ya pakai uang Jokowi boleh enggak? Begitu uang Jokowi di sana. Ya, kalau dulu masih zamannya SBY, uang SBY. Waktu zamannya Gus Dur, ya uangnya Gus Dur. Zamannya Megawati, uangnya Megawati. Soekarno, Soeharto, oh terkenal. Ya, nah sekarang lagi terkenalnya Jokowi, dikit lagi Anies, ya, gitu. Iya, dikit lagi, begitu. Jadi mereka tahu tuh, ya orang artis-artis di Indonesia aja dipaham bener pedagang-pedagang. Ya, begitu. Ada dulu artis perempuan yang terkenal, siapa ya? Siapa tuh yang terkenal banget? Ya, jadi pakaian-pakaiannya dikit-dikit itu terus yang disebut. Siapa? Ah, itu kenal aja ente. Syahrini gitu.
Jadi baju-baju gamis perempuan, kalau ibu-ibu jamaah dari Indonesia mau beli, Syahrini gitu. Begitu, Syahrini disebut-sebut. Nah begitu, jadi ditahu perkembangan orang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ini pertemuan laut yang ada di Romawi dan laut yang ada di Persia. Ya, namanya Bahrain. Mimma yalil masyriqo, yaitu yang mengiringi kawasan masyriq ail makan, yaitu tempat al-jami'ah yang kumpul lizalika bagi yang demikian itu. Ya. Au amdiyah hukuba, atau saya terus berjalan hukuba aidah rontawilan, ya bertahun-tahun, waktu yang amat panjang. Jadi pengembaraannya begitu lama, ya bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi tahunan. Itu hukuba namanya. Ya, jadi dia mengembaranya bertahun-tahun. Dahron tawilan, masa yang cukup lama. Fi bulughihi, di dalam sampainya. Kenapa in ba'uda? Karena memang itu jauh sekali. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima, maka tatkala keduanya udah sampai, Nabi Musa dengan muridnya yang namanya Yusha bin Nun sudah sampai di satu pertemuan antara keduanya, yaitu bainal bahraini, antara yaitu dua laut. Ya, jadi sudah ketemu pertemuan antara laut Romawi dengan laut Persia. Ya, apa yang terjadi? Nasiya hutahuma, keduanya lupa makanan lauk pauk berupa ikan. Ya, keduanya dibawa ikan, terus terlupakan. Emang Allah udah kasih kode. Jadi nanti ya ada yang kamu bawa, yaitu hut. Hut itu semacam ikan ya, ikan besar. Nanti tuh kalau kamu lupa, ya kamu lupa di mana makanan saya, lauk pauk saya, yang dia terasa lapar pengen makan, terlupakan. Nah itu tanda bahwa disitulah tempatnya Nabi Khidir alaihissalam. Ya, jadi itu tanda tuh nasiyah hutahuma, itu sebagai tanda di tempat itulah Nabi Khidir ada. Sehingga nanti Nabi Musa akan ketemu di situ, di pinggir pantai. Ya, jadi di pertemuan ya dua laut yang ada di kawasan Romawi dengan di Persia. Nah itu tandanya nasiyah hutahuma. Ini jadi satu kode. Setelah bertahun-tahun dia berjalan mengembara sampai di situ, lalu ada nasiyah hutahuma. Ini isyarah bahwa Nabi Khidir ada di situ. Nasiyah Yusha hamlahu, jadi muridnya Yusha lupa membawanya. Indar rahil, ya ketika dia melakukan perjalanan. Wa nasiyah Musa tazkirahu, sementara Nabi Musa juga lupa untuk mengingatkannya. Ya, jadi dua-duanya lupa. Muridnya lupa bawa, Nabi Musa lupa ngingetin. Ya, coba kalau ditanya, ikat udah dibawa belum ikan? Lauk pauk udah dibawa belum? Ya, yang tanya lupa jadi ingat. Nabi Musa kagak ngingetin karena lupa. Nah, muridnya juga enggak bawa karena lupa juga. Nah, ingatnya pas di pertemuan Majma'al Bahrain. Nah, itu satu kode bahwa Nabi Khidir sudah ada di situ tempatnya. Fatahadza, maka melompat al-hut, ya ikan hut tadi, sabilahu, mengambil jalannya, fil bahri, yaitu di satu lautan, ay ja'alahu, ya yang Allah jadikannya, bijak lillahi saroba, Allah jadikan dia melompat, ay ya mislus sarobi, seperti ya ikan itu melompat, wahwa sakut tawil, yaitu satu ya belahan yang panjang, li'infazin lahu, untuk menyelamatkannya. Ya, jadi lompat, tapi nanti air itu akan membeku sehingga enggak kemana-mana. Nah, itulah sebagai kode bahwa Nabi Khidir ada di situ. Wadzalika, yang demikian itu, anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amsaka anil hauti jariyal ma'i. Jadi Allah ya tahan ikan tersebut dengan cara apa? Mengalirnya air. Fanjaba anhu, ya artinya panjaba itu inqatal ma'u,
ya airnya putus kagak ngalir, berarti kan beku ya. Ya beku. Ikan kalau airnya beku nggak kemana-mana udah. Begitu. Jadi Allah mah gampang aja. Ya ikan melompat pengen lari misalnya. Ya kemudian ya Allah bekukan tuh ikan. Ya udah ikan kagak bisa kemana-mana di situ aja. Ya makanya enak itu. Kalau kita punya ilmu bisa membekukan air gampang. Ya nggak usah pakai mancing lama-lama ya. Nah begitu. Lagi mancing di sini kita bekukan aja. Ikan pada di situ semuanya. Tinggal ngambilin doang. Ya, itu ilmu Allah. Ya, bisa nggak dikasih kepada hambanya? Ya bisa aja kalau Allah mau. Nabi itu Pak, Nabi bisa memberikan keberkahan makanan. Ya, itu makanan jatah untuk 4 orang bisa dimakan untuk 70 orang. Ya, disendokin sama Nabi nggak habis-habis. Ya, ini mestinya tamu ya hanya 4 orang. Ya, tapi yang datang 70 orang. Bingung kan, bagaimana ini masakan cuma untuk 4 orang, tapi Allah kasih keberkahan, mukjizat buat Nabi Muhammad. Itu makanan disendokin sama Nabi Muhammad, kagak habis-habis. Udah 70 orang, masih ada sisanya. Tuan rumahnya makan, istrinya, ya suaminya, Nabi Muhammad, sahabat 7, semuanya bisa makan. Ini kalau ilmu begini kita punya, enak gak kira-kira? Enak, ya. Ya Allah, makanan cuma 4 orang bisa dimakan untuk 70 orang, bayangkan itu. Ya, nah ini namanya bisa semuanya. Masya Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi panjaba anhu artinya itu air putus kagak bisa ngalir. Ya, begitu. Fabakia kal kuwati, maka jadilah dia itu seperti apa? Ya, seperti lubang. Ya, jadi gampang, tinggal ya diambil. Ya, nah itu gampang ya. Lam yaltaim, tidak ya membelah, wajamada dan beku, matah tahu minhu, dari apa yang ada di bawahnya. Falamma jawaza, maka tatkala keduanya sudah berjalan ya dzalikal makan, ya ke tempat tersebut, bisairi, dengan melakukan perjalanan ila waqtil ghada, ya sampai waktu siang. Nah, waktu ghada itu waktu makan siang. Min satni yaumin, di hari yang kedua. Ya, qala Musa, Nabi Musa berkata lipatahu, kepada muridnya. Apa kata Nabi Musa? Atina ghoda'ana, mari berikan makanan siang kita mana. Udah terasa lapar Nabi Allah Musa. Ya, hari yang kedua, hari pertama udah kagak makan, hari kedua udah terasa lapar. Ya, lauk pauk yang kita bawa, makanan yang kita bawa mana? Atina, ayo berikan koda anak makan siang kita di sini. Huwa mayu, kalau ya goda itu sesuatu yang dimakan awalan nahar, di awal siang. Kalau yang pagi namanya apa? Putur. Kalau putur itu makanan yang kita makan di pagi hari, Pak. Kalau goda, makanan yang kita makan di siang hari. Nah, ada satu lagi, apa? Asya. Asya, makanan yang kita makan di waktu malam. Kalau isya, sholatnya. Sholat isya. Sholat di waktu malam. Ini sekarang isya nih, malam kan udah. Nah, kalau makan saat-saat begini namanya asya. Ya, begitu. Jadi makan itu 3 kali istilahnya. Ada putur, ada ghada, ada asya. Paham ya Pak ya? Nah, itu istilah dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ente udah putur belum? Nah, paham dah tuh. Putur, apaan sih putur? Nah, begitu. Ente udah makan nasi uduk belum? Itu putur biasanya. Ya, kalau kita kan kalau pagi rata-rata makan nasi uduk ya. Makan nasi uduk, ya. Bubur ayam. Terus apa lagi tuh? Nasi goreng. Nah, begitu. Kalau lontong belum makan ente ya. Gitu. Ente udah sarapan belum? Belum. Tadi lontong bukan sarapan. Baru muqaddimah katanya. Nah, kalau belum makan nasi uduk belum makan katanya. Nah, nanti kalau udah siang ghada, istilahnya makan siang. Nah, kalau udah malam nih seperti ini kita makan. Namanya apa? Asya. Jadi ada asya, ada isya. Tinggal bedanya harokatnya aja. Asya, makanan yang kita makan di malam hari. Kalau isya, sholat isya.
Makanya ada hadis tuh. Kalau ada asya udah disuguhkan, kita lapar. Ya, kemudian isya datang. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kalau memang perut udah lapar dan itu ya nanti kalau kita sholat isya dulu ya itu kita nggak khusyuk, kata Nabi makan terlebih dahulu. Tuh, udah makan aja dulu ente. Apalagi ada jengkol gorengnya ya. Nah gitu. Takutnya lagi sholat isya Allahu Akbar kebayang aja sama jengkol goreng ya. Nah, lebih bagus makan udah. Makan selesai. Nah nanti sholat. Biar sholatnya itu khusyuk. Nah itu Nabi begitu bijaksana coba. Ya, karena yang diusahakannya, diinginkannya pada saat kita sholat itu adalah kehusyuan. Ya, begitu kehusyuan. Jadi suruh makan terlebih dahulu. Ya, tapi kalau kita biasa-biasa aja ya sholat isya dulu lah. Ya, ada santapan malam biasa aja. Perut belum terlalu lapar banget. Ya sholat isya. Tapi kalau orang udah kelaparan banget begitu, ya diajak sholat isya perut lapar keroncongan, ya kagak khusyuk dia. Allahu Akbar. Apalagi imam bacanya lamaan dikit. Udah macam-macam dah. Begitu. Ya, sehingga kata Nabi udah makan aja lebih dulu. Nah seperti itu. Kan ini namanya bijaksana Nabi. Ditahu tuh yang terbaik ya supaya nanti sholat isyanya lebih khusyuk. Ya, nah ini namanya ghada, makan di waktu siang. Nabi Musa ya bilang, coba datangkan makan siang kita, lauk pauknya mana yang kita udah bawa. Nah seperti itu. Laqad lakina min saparina hadza nasaba, sungguh kita sudah bertemu dari perjalanan kita ini hadza nasaba, yaitu keletihan. Waduh kita udah letih banget. Nasaba itu artinya ta'aba. Apa ta'am? Ta'am itu letih, capek. Berjalan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain terus menerus, capek. Ta'aba, nasaba. Nah itu laqad lakina min safarina hadza nasaba. Tuh kata Nabi Musa udah capek, kita udah letih, istirahat dulu, istirahat, makan dulu, makan. Nah begitu ya. Wa husuluhu ba'dal mujawazati ya. Dan itu udah hasil setelah dia melewati beberapa tempat. Nah disitulah kode bahwa memang Nabiul Khidir sudah ada di situ. Ya. Nah makanya kata Nabi Musa udah capek nih kita, ayo kita istirahat, kita makan terlebih dahulu. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru kita lanjutkan. Qala ara'aita iz awaina ila sakhrah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, ya, ini kita sudah berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Muharram itu termasuk min asyuril hurum, ya. Termasuk bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan dari 12 bulan. Pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat namanya bulan Rajab. Nah di bulan ya Ashurul Hurum ini kalau bisa kita dianjurkan puasa. Ini saya yakin Bapak dari tanggal 1 udah puasa belum Pak? Udah, alhamdulillah. Ya, oh belum. Nah, kalau yang belum puasa di bulan Muharram, ayo kita buat program kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Tasu'a dengan hari Asyura. Kapan harinya? Tanggal 9 tanggal 10. Pertama hari Kamis, yang kedua hari Jumat. Ya, tandain tuh ya. Hari Kamis sama hari Jumat. Ayo kita belajar berpuasa sunnah di bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa sunnah hari Tasu'a dan puasa sunnah hari Asyura yang sehat ya. Yang sehat ayo kita puasa. Kalau yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan niat kita kepengen tapi kita kurang sehat, Allah kasih ganjaran pahalanya. Ya, nah kita yang sehat, bismillah. Ya, saya mau
puasa sunnah 2 hari di bulan Muharram. Ya, jangan sampai kita lupakan. Ya, walaupun memang banyak yang udah pada puasa dari tanggal 1. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tapi kita minimal 2 dan 2 ambil. Ya, 1 tanggal 9, 2 tanggal 10 yang disebut dengan hari Tasu'a dan hari Asyura. Jatuhnya pada hari Kamis dan hari Jumat. Ya, mudah-mudahan kita bisa, kita ajak tuh keluarga kita. Ya, kita sendiri, istri kita ajak. Kalau memang anak-anak kita mau, kita ajak anak-anak kita. Kita biasakan, yaitu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu ciri orang yang cinta kepada saya, kata Nabi, yaitu orang yang menghidupkan sunnah saya. Man ahya sunnati ya faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengaku cinta kepada saya, ya dihidupkan sunnah-sunnah saya. Siapa yang menghidupkan sunnah saya, berarti dia cinta sama saya. Siapa yang cinta sama saya, dipastikan nanti di surganya bersama dengan saya. Enak gak kira-kira? Enak. Ayo kita belajar hari Kamis dengan hari Jumat. Niatnya saya puasa sunnah hari Tasu'a, ya, tanggal 9 bulan Muharram. Yang kedua, saya niat puasa sunnah hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih banyak keberkahan-keberkahan buat kita semuanya, kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Karena Tasu'a, Asyura itu adalah hari yang sangat mulia. Nabi puasa Asyura, ya. Tasu'a Nabi belum sempat, tapi Nabi udah niat, kalau tahun depan saya dikasih panjang umur, saya mau puasa hari Tasu'a. Ternyata Nabi meninggal, wafat sebelum sampai ke bulan Muharram tanggal 9. Tapi ini tetap dijadikan sunnah, ya, yang walaupun Nabi belum mengerjakan, tapi Nabi sudah, ya, menjelaskannya begitu. Seandainya nanti, ya, tanggal 9 saya akan melaksanakannya. Karena kata Nabi, jangan puasanya 1 hari aja, jangan hari Asyura aja. Kalau kita puasa hari Asyura saja sama dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi udah puasa lebih dulu tuh. Tanggal 10 bulan Muharram, mereka orang Yahudi udah pada puasa. Karena ingin memuliakan hari besarnya. Nabiullah Musa tuh dikasih keistimewaan, bisa diselamatkan dari, ya, kejarannya Fir'aun beserta tentaranya, itu tanggal 10. Bahkan Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah tanggal 10. Nabi Musa diselamatkan dari bahaya, ya, besarnya, ya, tentara-tentara Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa, itu tanggal 10. Sehingga orang Yahudi saat itu udah pada puasa di tanggal 10. Nah, Nabi Muhammad bilang, nah, kita umat Nabi Muhammad jangan puasanya 1 hari di tanggal 10 saja, tetapi berpuasalah, tambahin 1 lagi di tanggal 9. Gitu. Jadi tanggal 9 Tasu'a sama tanggal 10 Asyura. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan, luas rezeki, sehingga itu semuanya kita bisa laksanakan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu
wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.